Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 April 2026, hari Paskah memperingati kebangkitan Yesus. Firman Tuhan dengan judul Ia tidak ada di sini dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur memiliki Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, sehingga tidak berada di dalam kefanaan, tidak berada di dalam kuburan, tidak berada di dalam tanah, tetapi dia bangkit dan tidak ada bersatu dengan tanah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ia tidak ada di sini, Tuhan Yesus tidak ada di sini. Sebuah kemenangan dan proklamasi daripada kemenangan Kristus di dalam melaksanakan karya penebusan kepada manusia yang berdosa adalah dengan menyatakan dirinya sudah bangkit dan ia tidak ada di sini. Suatu kita membaca kepada ayat-ayat yang selanjutnya, maka kita akan bertemu penjelasan yang semakin lengkap. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Itulah penjelasan lengkapnya. Tentu ini adalah sebuah bagian yang sangat luar biasa dari seluruh rangkaian Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu. Puncak daripada kebenaran firman Allah setelah penyaliban adalah kebangkitan. Tatkala penyaliban, kemudian Tuhan menjanjikan kebangkitan dan kemudian Yesus menyatakan kebangkitannya di dalam dirinya sendiri. Karena dirinya Allah, dia mampu bangkit tanpa bantuan siapapun. Karena dirinya adalah Allah, sumber segala kehidupan, sumber penebusan keselamatan. Sementara kita manusia adalah pribadi yang bergantung pada Allah. Kalau manusia setelah mati, dia tetap ada di sini. Tetapi Yesus bangkit, ia tidak ada di sini. Kita melihat orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun, berabad-abad, mereka tidak mengalami kebangkitan sampai satu hari kelak nanti. Yesus akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Sehingga Yesus berkata, "Aku pernah mengalami kematian dan aku bangkit. Dan aku akan membangkitkan engkau, seluruh kaum-kaum umat-umat pilihan Allah, umat-umat tebusan Allah. Engkau akan bangkit dan engkau tidak perlu ada lagi di sini." Apa itu di sini? Langit yang lama, bumi yang lama, tempat tinggal manusia, sehingga tidak ada satu orang pun di dalam Alkitab yang akan bangkit sebelum Yesus pada akhirnya akan menjemput kita di akhir zaman nanti. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, ia tidak ada di sini. Apa pelajaran yang kita perlu ambil? Yang dikatakan di sini itu di dunia. Kalau kita boleh berkata, hidup kita itu tidak selalu ada di dalam dunia. Sehingga perjuangan kita tidak boleh semata-mata hanya untuk keduniaan. Karena kalau untuk perjuangan keduniaan berarti kita setelah mati tetap ada di sini dan kita tidak akan mengalami yang namanya pembaharuan yang secara mendalam. Kehidupan yang diperbaharui, roh yang dibangkitkan, kehidupan kekal yang disediakan.
Perjuangan kita adalah bagaimana kehidupan itu untuk kehidupan sorgawi. Firman Tuhan berkata kita adalah anggota kerajaan sorgawi dan bukan kerajaan dunia. Dengan kebangkitan Kristus kita mempelajari yang pertama, Tuhan memberikan jaminan setiap kita satu hari kelak nanti akan dibangkitkan mengalami penebusan yang sempurna dan akan menempatkan tempat yang bukan di sini atau di dunia, tapi di sana. Sehingga kita boleh mengenal satu lagu, di surga sana tempat yang abadi, tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Dengan pemahaman seperti itulah sahabat seperjalanan, janganlah kita berjuang untuk dunia ini sampai lupa bahwa kita tidak akan ada di sini. Kita akan dibangkitkan dan akan menghadapi penghakiman Allah. Tentu bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, penghakimannya sifatnya hanya memberikan penjelasan tentang kehidupan apa yang dilakukan selama di dalam dunia ini. Tetapi roh dan jiwa kita sudah diselamatkan, diberikan janji. Sebagaimana catatan dalam Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan disebut sebagai anak-anak Allah, dan dia akan mewarisi hak waris sorgawi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ia tidak ada di sini. Biarlah kita dalam perjuangan kehidupan yang berat di dalam dunia ini mengalami penderitaan, persoalan hidup, problem-problem yang ada. Pada akhirnya seluruh kehidupan itu akan berakhir dan kita akan meninggalkan dunia dalam segala kekurangannya, keberdosaannya, penderitaannya, kesulitannya, persoalan yang sedemikian banyak. Firman Tuhan berkata, di sana, di surga sana, tidak ada duka cita, tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis. Tuhan mengubahnya menjadi indah. Sehingga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, berbahagialah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, ada dua pelajaran yang kita bisa belajar. Pertama, kebangkitan Yesus memberikan jaminan kita akan dibangkitkan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sudah mati, dia tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan mengalami kebangkitan. Itu penebusan yang ada dalam Kristus. Pelajaran yang kedua, sewaktu kita terpuruk oleh keadaan hidup, problem hidup yang sulit, sakit, penyakit, persoalan ekonomi, ingatlah, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sehingga engkau tidak dibiarkan menjadi putus asa, engkau tidak dibiarkan berjalan dalam kesendirian, di dalam kegelapan, di dalam lembah kelam, di dalam kesulitan. Allah menjadi sumber kekuatan, penopang kehidupan kita, sehingga kita tetap akan mampu bangkit dan tidak mengalami kematian semangat, kematian iman, kematian harapan. Allah yang berjanji, Allah yang akan menepati, Allah yang berucap dan berfirman, Allah di dalam Kristus yang sama juga yang akan menolong kita, mengangkat kehidupan kita keluar dari kematian, baik kematian secara fisik, baik kematian secara rohani, akan dibangkitkan untuk menjadi pribadi pemenang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami merayakan Paskah kebangkitan Yesus untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat Hari Paskah.